Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk sahabat kardiolog. Salam sehat dan selamat datang kembali di Kardiolog, podcast divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Pada episode kali ini kita akan membahas kembali mengenai gagal jantung bersama narasumber kita, Dr. Biri Karim, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular. Baik dok, selanjutnya untuk mendiagnosis dok, selain gejala yang kita punya, yang didapatkan, apalagi dok yang bisa kita lakukan untuk mendiagnosis? Iya, jadi untuk menegakkan diagnosis gagal jantung, setelah kita mendapatkan informasi dari semua keluhan yang diderita atau dikeluhkan pasien, tentu harus kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Ya, ada beberapa poin pemeriksaan fisik yang juga terangkum dalam kriteria penegakan gagal jantung juga kita mesti dapatkan. Ya, misalnya kayak ada bendungan di leher atau ada bunyi jantung yang khas sekali untuk gagal jantung, bunyi nafas parunya, kakinya bengkak. Itu beberapa informasi yang bisa kita dapatkan sehingga diagnosis gagal jantung bisa secara dini kita tegakkan. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang tentu ada pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan ronsen dada, pemeriksaan rekam jantung atau elektrokardiografi, hingga nanti kita lakukan pemeriksaan ekokardiografi. Jadi memang itu beberapa pemeriksaan yang harus kita lakukan untuk mendiagnosis pasien dengan gagal jantung. Baru nanti lanjutan yang lain yang lebih advance sesuai dengan indikasi tiap-tiap pasien. Ya, baik. Jadi saya jadi ingat nih dok, kalau misalnya tadi sempat dokter katakan mengenai ekokardiografi. Kalau kita lihat sekarang kan banyaknya medical check up ya dok ya. Jadi banyak medical check up dan salah satu paket medical check up-nya itu bisa ekokardiografi. Nah, mungkin dokter bisa menerangkan sedikit mengenai ekokardiografi itu seperti apa sih dok? Jadi apa yang perlu diketahui atau faktor atau parameter-parameter apa yang perlu diketahui oleh sahabat kardiolog mengenai ekokardiografi yang berhubungan dengan gagal jantung ini dok? Ya, jadi ekokardiografi itu merupakan pemeriksaan penunjang yang non-invasif. Jadi memang tidak menyakiti, ya. Jadi dan tanpa persiapan khusus, nggak perlu puasa dan lain-lain, tidak perlu cek darah untuk periksa ekokardiografi. Jadi sangat aman, mudah, cepat. Dan prinsip dasarnya dia menggunakan gelombang ultrasound, sepertinya pemeriksaan USG perut misalnya atau USG kandungan. Nah, tapi ekokardiografi ini memiliki probe atau alat untuk yang menghubungkan jantung pasien ke mesin. Dan juga softwarenya, itu alat yang di dalam mesinnya itu berbeda khusus untuk jantung karena kan dia akan meng-capture atau menangkap organ yang bergerak. Itu prinsip dari alat ekokardiografi. Dan informasi yang bisa kita dapatkan banyak Dr. Lucy. Ya, pertama adalah fungsi pergerakannya, kinetiknya, kemudian masalah anatominya. Kalau ada kelainan anatomi misalnya kelainan, kalau tadi kita mau mencari penyebab gagal jantung karena katup atau karena kelainan kongenital, tentu ekokardiografi perannya besar sekali untuk menegakkan diagnosis, mencari kausa atau etiologi dari gagal jantungnya. Ya. Kemudian yang penting lagi kita bisa menilai kekuatan fungsi jantungnya berapa persen. Pompanya ya dok. Pompanya bisa ketahuan dari pemeriksaan ekokardiografi, dan banyak lagi parameter lain yang bisa kita nilai untuk kepentingan menilai fungsi anatomi dan fungsi hemodinamik jantung. Nah, itu terjawab semua dengan pemeriksaan ekokardiografi. Mungkin itu sih. Jadi sebenarnya kalau gagal jantung itu pompanya gimana dok? Pompanya normal atau pompanya turun dok? Ya, jadi memang dengan proses ekokardiografi sudah membantu kita dalam mengelompokkan pasien itu termasuk gagal jantung yang pompanya rendah, pompa normal, atau pompa yang mid-range, tengah-tengah. Okay. Ya. Borderline atau moderate. Nah, jadi memang kenapa kita perlu pemeriksaan ekokardiografi pada pasien gagal jantung? Karena untuk memilah pasien ini masuk yang pompanya rendah atau reduced ejection fraction, mid range, atau yang preserve atau yang pompanya normal. Karena gagal jantung bisa di semua kelainan pompa, baik itu pompa yang normal, menengah, atau yang menurun. Jadi kalau misalnya pasien dibilang, Bapak, Ibu sakit gagal jantung nih, bukan berarti fungsi jantungnya pasti turun ya dok ya? Bukan. Ya, jadi mungkin aja fungsi jantungnya yang mid range tadi, atau mungkin preserve, artinya masih dalam batas. Tapi kemampuan jantung itu untuk mendistribusikan darah dan oksigennya terganggu. Ya, baik. Ya, seringkali memang kalau di bahasa awam gagal jantung ini bahasanya tuh kayak
lemah jantung, payah atau jantung. ya. Nah, itu yang suka kita dengar. Ya, jadi bukan serangan jantung, tapi payah jantung atau lemah jantung. Baik dok. Nah kemudian udah mendiagnosis nih ya. Untuk terapinya seperti apa dok? Jadi kalau misalnya sudah satu orang pasien didiagnosis gagal jantung, terapinya seperti apa sih dok? Ya, kalau mengenai terapi tentu harus kita kelompokkan. Ada terapi gagal jantung pada kondisi akut dan kronik nih, Dr. Lucy. Nah, kalau dalam kondisi akut, memang sesaknya, bengkaknya harus kita atasi dengan obat-obatan. Nah, mungkin yang sekarang lebih didengung-dengungkan adalah bagaimana kita mengontrol pasien yang gagal jantung kronik, karena terkait tujuan pengobatan. Karena kita nggak mau pasien dengan gagal jantung kronik itu bolak-balik masuk ruang rawat karena sesak. Nah, tentu kan karena itu kita mengembangkan terus treatment atau pengobatan-pengobatan terkait gagal jantung, terutama untuk gagal jantung kronik, yang tujuannya satu, menurunkan rehospitalisasi. Jangan sampai pasien itu bolak-balik rawat karena sesak. Yang kedua, menurunkan risiko jadi gangguan irama yang fatal. Yang ketiga, ya tentu memperbaiki simptom sehingga kualitas hidupnya baik. Nah, atas 3 tujuan ini, pengobatan gagal jantung terus berkembang. Ya tentu, kalau bicara gagal jantung kronik, tidak hanya terapi obat, tapi terapi non-medikamentosa atau edukasi dokter untuk mengajari pasiennya untuk membatasi cairan, membatasi garam, aktivitas bagaimana yang paling baik dan aman untuk mereka, itu menjadi komponen yang penting. Makanya kalau di tim heart failure ini peran sentralnya tidak hanya di dokter jantungnya, tapi juga dari tim yang lain, tim rehabilitasinya, tim nutrisinya, karena semua memegang peranan yang baik sesuai kompetensi itu sudah bidang masing-masing. Nah, bagaimana dengan terapi obat? Nah, tentu obat-obatan yang diberikan menyesuaikan dengan mekanisme dari kelainan jantungnya. Contohnya begini, pasien gagal jantung itu kalau secara mekanisme penyakitnya atau bahasanya itu secara patofisiologi, dia mengganggu sistem hormonal di tubuh, ya, neurohormon dan simpatis. Tentu obat-obatan yang menghambat kerusakan di hormonal itu yang diberikan, dan terus berkembang sampai nanti pengobatan yang lebih advance. Seperti itu, Dr. Lucy. Baik. Jadi sebenarnya banyak ya dok jenis-jenis obat yang banyak sekali. Dia kadang-kadang kalau misalnya dibilang saya kalau udah menderita gagal jantung obatnya bisa satu plastik sendiri karena banyak gitu ya. Ya mungkin saja karena kan seperti yang sudah sampaikan dokter Biri kan tergantung dari gejala yang dialami oleh pasien maupun mekanisme apa yang terjadi pada pasien tersebut. Dan mungkin yang punya peranan penting adalah juga non medikamentosanya ya. Jadi yang selain obat itu kadang-kadang pasien sudah diberikan obat maksimal tapi ternyata minumnya kebanyakan. Ya mungkin konsumsi garam yang berlebihan gitu ya dok ya. Kemudian ada aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak sesuai dengan anjuran dokter yang akhirnya membuat gejalanya timbul lagi gitu ya. Jadi pentingnya sahabat-sahabat kardiolog juga mungkin yang mempunyai keluarga atau sahabat yang menderita gagal jantung untuk men-encourage atau memberikan semangat agar nggak cuma obat-obatan nih yang kita perlukan untuk pasien-pasien gagal jantung, tapi juga edukasi ya yang paling penting. Baik dok, nah terakhir nih dok ya, mungkin kita udah cukup lama, udah hampir 20 menit, sudah 20 menit nih kita berbincang-bincang. Ya, sebenarnya untuk membicarakan gagal jantung nggak bisa singkat memang kalau bicara gagal jantung terus ya, panjang ini. Nanti mungkin ada sesi berikutnya, tapi ini mungkin secara brief kita menyajikan mengenai gagal jantung. Artinya ya mungkin nanti di sesi berikutnya kita bisa membahas lebih detail lagi. Nah yang terakhir nih dokter Biri. Nah, terapi yang tadi udah ya, non medikamentosa, kemudian edukasi, kemudian terapi obat. Ada nggak terapi-terapi lain? Tadi kan dokter sudah menyebutkan mengenai stage yang A, B, C, D. Nah, kalau D itu kan kayak obat-obatan udah nggak bisa lagi ya dok ya. Artinya masih ada gejala, masih merasa berat gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan pada pasien-pasien seperti itu dok? Ya, kalau mereka yang sudah masuk stage D atau suatu kondisi di mana keluhannya persisten, tidak respon dengan obat-obatan, tentu ini ada tempatnya untuk kita pasang device. Ya, tapi tentu device itu atau alat implan itu ada indikasinya. Contohnya begini, ada namanya cardiac resynchronizing therapy atau CRT. Itu ada kriterianya. Jadi ada kriteria EKG,
ya kriteria ejection fraction yang dari echo. Ya, jadi kalau memenuhi kriteria itu memang bisa kita alat implannya bisa kita pasang, atau kita pasang alat ICD, implantable cardioverter defibrillator, terutama pada mereka yang, karena kan saya sampaikan tadi, dengan pengobatannya optimal, target pengobatan kita adalah jangan sampai pasien itu terjadi sudden death. Ya. Nah, kalau dia terjadi episode gangguan irama jantung yang fatal, terus kita resusitasi pasien itu survive, tentu dia ada indikasi untuk kita pasang alat defibrillator yang kita tanam atau alat implan ditanam di bawah kulit. Jadi kalau terjadi episode itu lagi, dia akan memberi kejut sendiri, sehingga memperbaiki survival atau angka kesintasan pasien. Nah, memang sampai terapi akhir, ya ada beberapa alat, misalnya assist device ya, LVAD atau LVAD, left ventricular assist device. Cuma memang dari segi teknis dan biaya besar, hingga transplantasi. Nah, terutama itu udah tahapan yang lanjut terkait pasien-pasien gagal jantung yang refraktor. Ya, kita menyebut istilahnya refraktor atau gagal jantung yang tidak respon dengan obat-obatan. Setelah kita koreksi semua kausanya, kita berikan obat-obatan secara maksimal, kita edukasi secara non-medikamentosa, ternyata pasien masih bergejala, ya mungkin arahnya akan seperti itu. Ya, jadi modalitasnya banyak ya dok ya. Jadi banyak. terapi-terapi yang bisa diberikan pada pasien gagal jantung itu cukup banyak. Perkembangan ilmu pengetahuan juga cukup baik berkembang, sangat berkembang. Artinya apapun yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki atau membantu pasien-pasien gagal jantung itu juga cukup banyak sekarang ya. Baik, bahkan sampai transplant ya dok ya. Jadi mungkin di masa depan kita akan mempunyai satu terapi yang cukup baik itu entah itu stem cell ataupun transplantasi ya, untuk transplantasi jantung. Baik. Saya rasa kita sudah cukup banyak berbincang-bincang mengenai gagal jantung ini. Terima kasih Dr. Biri atas segala masukannya, dan semoga sahabat kardiolog bisa mendapatkan banyak hal yang bisa didapatkan pada podcast sesi kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para sahabat kardiolog yang masih tetap setia melihat atau mendengarkan dan menonton podcast ini, dan jangan lupa untuk tetap follow media sosial kami. Saya nggak terlalu hafal nih. Jadi kalau saya di Instagram itu ada @cardio_log, kemudian di Twitter @cardio-log, dan di Facebook itu cardio-log. Jadi jangan lupa untuk tetap follow media sosial kami. Jadi akan ada banyak info-info yang akan Anda dapatkan di media sosial kami, terutama mengenai podcast yang akan kami tayangkan. Terima kasih sahabat semua, sahabat kardiolog semua. Terima kasih Dr. Biri. Terima kasih Dr. Lucy. Saya tutup untuk episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya.